Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bisa menyampaikan perkenalan untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk anak-anakku yang saya banggakan, siswa baru PPDB tahun 2021-2022. Saya selaku Kakomli kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif memperkenalkan diri kepada khususnya jurusan TKR. Selamat datang di SMK Negeri 1 Lengkong. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemik saat ini. Dan jangan lupa setiap pertemuan dimanapun Anda berada selalu jaga prokes ya, untuk kesehatan kita semua agar COVID-19 ini cepat reda dari bumi Indonesia. Ya. Ini penting karena nanti waktu kalian tatap muka, ya, prokes ini harus dijalankan dengan ketat. Artinya kalian harus selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Dan yang terpenting lagi, waktu kalian masuk di area SMK Negeri 1 Lengkong, juga nanti dites suhunya, ya, suhunya jangan sampai melebihi batas. Anak-anakku teknik kendaraan dengan otomotif yang saya banggakan, kalian masuk di TKR ini sudah memilih program yang tidak salah dan kalian sudah mantap masuk di TKR. Ya. Artinya kalian sudah siap menjadi teknisi, ya, teknisi untuk perbaikan mobil. Jadi TKR ini adalah yang diperbaiki, yang diservis adalah roda 4 atau mobil. Ya, itu yang ingin kami sampaikan kepada anak-anakku jurusan atau kompetensi keahlian TKR, teknik kendaraan ringan otomotif. Perlu kalian ketahui bahwa bidang keahliannya adalah teknologi dan rekayasa. Kemudian dipecah lagi menjadi program keahlian. Program keahlian adalah teknik otomotif. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi keahlian atau jurusan yang kalian pilih adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Dalam program keahlian ini nanti ada banyak jurusan. Ada teknik sepeda motor, ada perbaikan bodi, ada teknik alat berat. Tetapi yang di SMK Negeri Lengkong adalah TKRU, teknik kendaraan ringan otomotif. Ya. Itu yang saya sampaikan di awal pembukaan ini. Kemudian selanjutnya kita menginjak kepada pengenalan di jurusan TKRU atau teknik kendaraan ringan otomotif. Yang kalian pelajari nanti adalah beda dengan mapel di SMP ya, beda sekali. Karena di SMK jurusan TKRO ini ada pelajaran produktif, ya, produktif. Jadi kalau di SMP ada normatif, ada adaptif. Di SMK ini ada normatif, adaptif ditambah produktif. Nah, produktif itu apa saja yang diberikan di TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Ini untuk yang saya sebutkan tadi, di sini ada
bidang keahlian, program keahlian, kemudian kompetensi keahlian. Jadi kompetensi keahliannya adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau disingkat dengan TKRO, kemudian ada dipecah lagi menjadi teknik bisnis sepeda motor, teknik alat berat, teknik ototronik, perbaikan bodi otomotif, teknik manajemen otomotif. Ini semua adalah masuk di program keahlian teknik otomotif. Kompetensi keahliannya ya ada 6 ini tadi. Salah satunya adalah yang kalian pilih, teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi kalian memilih TKRO ini harus sudah mantap, sudah bulat memilih ini, tidak ingin melirik dengan jurusan lain. Karena apa? Karena kalau kalian sudah mantap ya memilih jurusan, nanti belajarnya juga happy, enjoy ya, enjoy. Jadi belajarnya itu merasa senang, tidak tertekan. Tetapi kalau intinya kalian masih melirik dengan jurusan lain, tidak happy di jurusan yang kalian pilih, nanti waktu kalian masuk, waktu kalian praktek juga tidak terasa berat, ya, terasa berat. Jadi praktek saja kelihatannya ya kelihatan, anak yang tidak sesuai dengan jurusan akan kelihatan. Tetapi anak yang suka dengan jurusan dan masuk di situ, mereka akan merasa senang, merasa enjoy ya, merasa enjoy dan happy. Itulah yang paling penting, karena itu adalah semangat kalian untuk menyelesaikan studi selama 3 tahun ini ya. Ini untuk poin yang ini. Kemudian selanjutnya pada profil kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, ini ada mapel-mapel ya. Nanti saya jelaskan kelas 10 itu mapelnya apa saja, kelas 11 apa saja, kelas 12 apa saja. Sebelum menginjak mapel, perlu saya perkenalkan di sini profil guru produktif ya. Guru produktif TKRO. Di sini ada 5 ya. Sebetulnya ada 7, yang 2 belum bisa masuk fotonya. Nanti waktu kalian tatap muka akan kenal. Ya. Di sini ada saya sendiri ya, pojok kiri atas, Dr. Andes Yadi ini saya sendiri. Kemudian sebelah kanannya Pak Abdul Komit SPD MMPD, ini juga guru TKR. Dia mengajar engine stand ya, engine atau PMKR kelas 12. Nah, ini sekaligus juga Waka Humas ya, Waka Humas. Jadi wakil kepala sekolah yang mengurusi hubungan masyarakat. Kemudian di sini ada lagi Pak Rizky Andika Putra, SPD. Ini mengajar kelas 10 dan 11. Ya. TDO, Teknik Dasar Otomotif, kemudian Pekerjaan Dasar Otomotif, Penggambar Teknik. Ya. Ini juga dulu alumni SMK Negeri 1 Lengkong. Sekarang kembali ke Lengkong menjadi guru di Lengkong. Kemudian yang ini adalah Bapak Dr. Andes Dayat, ini adalah mengajar PKKR, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Ini mengajar kelas 12. Apa bedanya kelas 12 dengan kelas 11? Kalau kelas 12 dalam mapel prakteknya adalah memperbaiki ya, memperbaiki ada kerusakan, memperbaiki, menyervis. Tapi kalau kelas 11 masih fungsi cara kerja dan praktek, belum memperbaiki dan menservis. Jadi ini kelas 12 artinya kalau ada bagian-bagian kendaraan yang bermasalah diperbaiki di kelas 12. Kemudian Pak Tri Kosnanto SPD, ini adalah wali kelas, juga Kabeng, ketua bengkel otomotif. Ini mengajar PSPT sama teknik dasar otomotif, kemudian pekerjaan dasar otomotif.
Ini Bapak Ibu guru yang akan ketemu kalian nanti waktu tatap muka, menjelaskan mata pelajaran yang diampu. Baik, selanjutnya adalah kompetensi yang seperti saya jelaskan di depan tadi, kompetensi atau mapel mata pelajaran produktif TKR, ya. TKR di sini untuk kelas 10. Nah, ini yang belum kalian terima di SMP. Setelah kalian masuk SMK, maka ada pelajaran produktif yang kalian wajib untuk lulus, ya. Lulus artinya nilainya harus KKM. Apa KKM? Kriteria ketuntasan minimal untuk mencapai lulus. Untuk mata pelajaran produktif ini minimal 70. Kalau tidak 70 maka di bawah KKM, maka kalian tidak akan bisa naik kelas atau naik tingkat. Jadi untuk kelas 10 ini ada TDO, teknologi dasar otomotif. Ini garis besarnya menjelaskan keselamatan kerja di bengkel, kemudian bahan bakar yang ada di bengkel, kalau ada yang trouble mengakibatkan kebakaran itu disemprot menggunakan pemadam kebakaran. Isinya materi di dalam teknik dasar otomotif seperti itu. Jumlah jamnya per minggu ini 4 jam. 4 jam. Bisa dipahami ya, TDO 4 jam. Kemudian PDTO. PDO pekerjaan dasar teknik otomotif. Ini menjelaskan, materinya menjelaskan peralatan otomotif yang digunakan untuk praktek. Jadi kalian harus mengenal, waktu praktek kalian harus mengenal yang namanya tang, ya, yang namanya kunci pas, kunci ring pas, kunci sok, ya, kunci roda, dongkrak, dan banyak lagi. Ini dibahas di PDTO, pekerjaan dasar teknik otomotif. Kalian harus hafal itu. Nanti kalau kalian tidak hafal, coba ini diambilkan kunci pas ring 12. Kalian mengambil kunci pas, maka di situ sudah salah. Jadi kalian di dalam menerima mapel PDTO berarti tidak apa? Tidak apa berarti? Tidak kompeten, kurang kompeten. Artinya tidak menguasai materi secara tuntas. Ya. Maka kalau ini nilainya di bawah KKM 70, kalian harus diremedi, ya, untuk mencapai nilai lulus. Karena kalau mencapai lulus, kalian aman untuk naik tingkat. Tapi kalau kalian nilainya di bawah KKM, kalian harus remedi supaya waktu kenaikan tingkat atau kenaikan kelas kalian aman nilainya. Jadi yang tidak aman untuk naik tingkat itu pertama adalah nilai kosong, nilai di bawah KKM, kemudian absensinya lebih dari 90%. Ini anak-anak yang bermasalah nanti waktu di kenaikan tingkat. Makanya sekolah di SMK ini adalah sekolah yang dicetak untuk setelah lulus itu kalau kerja, harus kerja. Karena mereka punya kompetensi, punya keahlian, punya keterampilan, dan yang satu lagi yang paling penting adalah punya karakter yang bagus. Karakter apa? Karakter adalah attitude, sikap, perilaku, ya. Perilaku, sifat santun. Pinter kayak bijine songo, tapi kalau karakternya tidak bagus, ya menjadi masalah. Ya. Artinya apa? Kalau unggah-ungguh sopan santunnya tidak bagus, ini ngelamar kerjaan juga akan sulit. Gitu. Walaupun nilainya 9, 10, 9, 10. Ya lebih baik nilainya yang 78, 75, tapi karakternya bagus, sopan santunnya bagus, ya. Jadi sama orang tua, sama guru itu bahasanya itu enak didengar, ya. Seperti itu karakter. Jadi
Yang dinilai sekarang ini bukan hanya pinternya, bukan nilainya baiknya, tetapi karakternya juga harus baik. Ini sudah disampaikan oleh Mas Menteri kita, ya, Pak Nadiem Makarim. Itu karakter yang selalu diulang-ulang, karakternya. Jadi kalian kalau misalnya nanti tatap muka naik sepeda motor masuk lingkungan sekolah, ya, setelah masuk pintu gerbang motor kamu jalankan 40 km per jam, ini sudah karakternya tidak bagus, gitu. Harus pelan karena kalian masuk kawasan sekolah. Baik, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan dengan gambar teknik. Ya, ini masih kelas 1. Gambar teknik otomotif, ini 4 jam. Jadi TDO 4 jam, PDTO 4 jam, GTO 4 jam. Nah, ini gambar. Ini 2 semester. Kemudian kelas 10, mapel terakhir adalah simulasi digital. Ini hubungannya dengan ini pembelajaran jarak jauh PJJ. Itu isinya adalah simulasi digital, kemudian luring, luar daring, seperti itu. Kemudian istilah-istilah IT, itu membuat konten-konten di YouTube, itu simulasi digital. Jadi 4 mapel ini diberikan di kelas 1, ini kelihatannya belum ada yang praktek. Toh kalau praktek ini peragaan, misalnya PDTO praktek, ditunjukkan kunci ring pas yang ini, kunci roda untuk mobil yang ini, kemudian kunci sok yang ini. Jadi jangan sampai salah ambil, disuruh ngambilkan kunci sok yang diambil obeng, gitu. Ini memprihatinkan kalau otomotif teknisi seperti ini. Baik, ini untuk kelas 11, dan kelas 11 saya tambahkan untuk tahun-tahun yang lalu sebelum ada COVID itu ada tambahan program dari sekolah yaitu kunjungan industri, ya. Kunjungan industri ke DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri. Nanti kita cuplek di halaman berikutnya, ya. Jadi sambil berkunjung ke industri sambil berpariwisata, piknik, ya. Kemudian kelas 12, mapelnya ini beda dengan kelas 10, karena kelas 12 praktek, kalian harus banyak praktek. Jadi satu mapel di kelas 12 itu 8 jam, jadi prakteknya 8 jam di bengkel TKR, ya. Ya kalian menyervis kendaraan-kendaraan itu, ya, di bengkel TKR. Di sini ada 3 mapel, ini sebetulnya 4 ini, belum tambahan 1 PKK. Ada PMKR, ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. PMKR ini yang berhubungan dengan engine stand, mesinnya mobil, ya, mesinnya mobil. Jadi mesin mobil itu ada yang di tune up, ada waktunya ganti oli, ada waktunya membersihkan busi, seperti itu. Kalian harus tahu itu. Ini materinya di PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Istilahnya kalau bahasa tekniknya engine. Nah, engine sekarang yang paling populer adalah engine injeksi, ya, injeksi. Jadi tidak menggunakan karburator, PPTI itu. Artinya mobilnya banyak keuntungan dibanding dengan mobil jadul yang dulu. Ada bahan bakarnya irit, kemudian larinya lebih kencang, kemudian bodinya lebih menarik, ramping, ya, seperti itu. Banyak keuntungan di sini di engine yang terbaru injeksi ini. Kemudian ada PKKR, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Ini harus kalian pahami, ya. PKKR, kelistrikan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang dibahas itu nanti, yaitu kelistrikan untuk pengapian. Jadi busi supaya nyala itu bagaimana? Itu sistem pengapian. Kemudian pengisian
Pengisian itu apa? Supaya arus dalam baterai itu tidak habis gimana? Maka saat motor jalan itu harus ngisi terus di baterai. Di baterai adalah arusnya adalah arus DC. Sedang yang dihasilkan adalah arus AC. Ini arus AC ini harus dirubah menjadi DC. Nah itu yang nanti kalian pelajari di sistem kelistrikan, seperti itu. Kemudian ada motor starter, ada sistem penerangannya mobil. Kenapa lampunya kok mati? Harus bisa diperbaiki, harus bisa memperbaiki. Itu tugas teknisi dari kendaraan ringan otomotif. Kemudian pemeliharaan, satunya lagi mapel pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Ini sasis. Ya, gardanya bagaimana? Kok gardanya suara ngungung tiap jalan, maka ada masalah. Nah, itu harus dibongkar, diperbaiki. Masalahnya di mana? Nah, itu yang akan dipelajari di kasis. Ada gardan, kemudian ada rem, kemudian ada suspensi, kemudian ada lagi kemudi, itu di sasis nantinya. Jadi 3 mapel ini di kelas 12 sudah mulai praktek. Kemudian tambah satu lagi materi yang terbaru, mapel terbaru PKK ini ya. Produk kreatif dan kewirausahaan, ini diberikan di kelas 2, kelas 10 belum. Jadi nanti kalian bisa membuat produk dari besi yang dilas menggunakan las listrik. Jadi kalian bisa membuat pot bunga, membuat rak sepatu, bisa membuat rak galon aqua seperti itu. Jadi berupa benda jadi. Nah, benda-benda ini kalau kalian buat dengan baik, nanti waktu 17-an kita pamerkan di pasar ya. Yang baik gimana? Yang baik adalah yang laku dijual. Jadi kita pamerkan, ada orang yang menawar, berarti produk kalian baik. Tapi kalau tidak ada yang membeli, tidak ada yang menawar, tidak ada yang melihat, berarti produk kalian adalah kurang menarik, tidak laku istilahnya. Akhirnya produk yang kalian buat itu akhirnya ya dijual kilonan. Ya. Makanya buat produk itu harus dipikir matang-matang. Produk yang kira-kira dicari orang sekarang itu apa? Kalau asal membuat mudah. Jadi yang paling laku keras itu apa? Jangan sampai sekolahan menyediakan bahan-bahan seperti betonaser dan lain-lain, akhirnya mubadir. Setelah kita jual enggak laku. Ya seperti itu. Jadi produk kreatif itu kalian harus berpikir kreatif, inovatif supaya ada nilai jualnya. Ya. Itu untuk kelas 11 ya. Kelas 11 nanti ada tambahan PKL anak-anak. Ya, kelas 11. Jadi PKL-nya tidak hanya seminggu 2 minggu, 6 bulan. Nanti kita tambahkan di halaman berikutnya lebih jelasnya ya. Jadi PKL 6 bulan itu misalnya berangkat bulan ini Juli, ya awal Juli. Nanti akhir Desember baru pulang ke sekolah. Jadi 6 bulan. 6 bulan itulah kalian akan tahu yang sebenarnya kalian kerjanya suatu saat setelah lulus ya seperti itu, ya di bengkel itu. Makanya saya bilang di depan, anak yang happy memilih jurusan TKR, senang, enjoy, nanti waktu PKL juga akan senang, karena itu sudah pilihannya, sudah jurusan yang dia senangi. Jadi tidak merasa terbebani. Yang paling penting itu, jangan memilih jurusan manut gubruk koncone. Koncone melu ngidul, ujuk-ujuk ngidul, ngalor melu ngalor, tidak punya pendirian. Ya. Jadi harus mantap, masuk TKR harus belajar serius, belajar sungguh-sungguh. Karena sebetulnya hidup ini adalah proses. Siapa yang tidak serius, siapa yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Kalau kita lihat ya, orang yang berhasil, orang yang sukses itu prosesnya panjang. Itu semuanya serius, tidak ada yang setengah-setengah, tidak ada yang malas-malasan, tidak ada. Kalau saya lihat di penelitian orang sukses itu semuanya
kerjanya serius. Apa artinya serius? Konsisten. Bahasa Indonesia konsisten. Jadi kalau hari ini misalnya masuk jam 7, besok ya jam 7 lagi. Pulangnya ya setelah pulang jam sekolah, sebelum pulang jam sekolah ya mereka tidak mau pulang. Itu konsisten dan itu dilakukan terus-menerus tanpa ada perubahan. Kalau sekolahan memulangkan baru mereka pulang. Tapi kalau sebelum jam pulang mereka tidak akan pulang. Itu namanya konsisten. Jadi ada tanggung jawab, ada jujur, ada perilaku yang baik di situ. Jadi dilakukan hari ini sama yang harus dilakukan besok, bahkan besok akan lebih baik dari hari ini. Kalau kalian bisa melaksanakan itu, insya Allah akan berhasil. Itu 80% berhasil. Orang yang konsisten. Saya lihat orang-orang yang konsisten itu akhirnya kalau mereka buka wirausaha itu cukup pesat perkembangannya. Dan kalau mereka misalnya kerja ikut di bengkel, itu mayoritas yang punya bengkel juga suka. Karena datangnya tepat waktu, pulangnya sebelum pulang mereka tidak pulang. Ya. Jadi kalau ada pekerjaan tanpa disuruh mereka langsung kerja. Nah, itu namanya konsisten. Ya. Anak-anak yang punya jiwa itu ya beruntung karena itu adalah modal sukses, modal untuk proses menuju ke yang lebih baik. Baik, bisa dipahami ya, kelas 10, kelas 11, sekarang yang terakhir kelas 12. Pelajarannya hampir sama di kelas 11, cuma di kelas 12 ini prakteknya adalah lebih banyak memperbaiki. Jadi memperbaiki, menyervis komponen-komponen yang tidak bisa digunakan. Contohnya di PKKR, kelistrikan. Ini lampunya kok tidak nyala, kenapa? Apa dope putus? Ya, kalau dope tidak putus dicari kabel mana yang putus. Kalau kabelnya tidak putus mungkin relaynya yang sudah tidak fungsi. Nah, itu harus dicari. Dari sumber sampai pemakai harus dicari kerusakannya di mana. Sampai lampu ini nyala. Nah, kalau kalian bisa menyalakan lampu berarti kalian kompeten. Kalian sudah punya ketuntasan dalam mempelajari satu kompeten itu. Seperti itu. Kelas 3 adalah memperbaiki, menyervis. Kalau di kelas 2 masih fungsi dan cara kerja seperti itu. Tapi kelas 3 memperbaiki dan menyervis. Itu baik di kelistrikan, engine. Jadi kalau di engine misalnya mobil waktunya oversize, ya harus tahu. Itu harus ganti seker, ganti berseker, itu memperbaiki. Kalau tidak diperbaiki maka oli mesin akan ikut terbakar di ruang bakar. Ya seperti itu. Ya ini kalau kalian punya sepeda motor, semua punya sepeda motor itu kelihatan. Anak yang senang otomotif itu selalu pengen tahu sepeda motornya itu bagaimana. Ya, dilihat dari businya sudah kelihatan. Anak yang mulai suka dengan otomotif ya. Walaupun tidak mobil tapi cukup di sepeda motor dulu belajarnya. Misalnya dilihat businya dilepas, ya busi dilepas. Ini kalau anak yang kreatif. Busi itu melihatkan kalau busi warnanya hitam itu pembakarannya tidak sempurna, ya berarti terlalu boros, banyak campuran bensin atau mungkin sekernya waktu coulter, tidak di coulter, sehingga oli mesin naik ikut terbakar, businya menjadi hitam. Nah, teknisi otomotif harus tahu kalau busi pembakaran yang baik itu businya harus warna merah bata, itu pembakaran baik. Ya. Nah, ini mulai dipelajari, kalian harus mulai senang ya untuk memperbaiki awalnya dari sepeda motor itu. Ya. Kemudian PSPT ini juga sama dengan kelas 2, cuma sistemnya ini adalah memperbaiki dan menservis juga. Kemudian kelas 3 juga ada PKK.
produk kreatif dan kewirausahaan. Ini sama dengan kelas 2, cuma waktunya ini di kelas 3 8 jam. 8 jam artinya kalian praktek di bengkel membuat produk itu, ya, produk yang layak jual atau punya nilai jual. Jadi saya satu kelompok itu 5 anak atau 8 anak itu membuat satu produk. Nah, satu produk itu apa? Disepakati. Nah, kemudian setelah disepakati produk ini, ya, misalnya membuat rak sepatu, dilas, kemudian digosok pakai amplas, kemudian didempul supaya lasnya tidak kelihatan tidak halus, maka setelah diampul terakhir finishing dicat. Nah, setelah dicat siap dipasarkan. Nah, ini kalau benda kerja kalian punya kekuatan, punya model yang menarik, ini orang akan tertarik, pengen beli, ya, pengen beli saat melihat. Belum dipamerkan, jadi di TKR ada ibu-ibu atau bapak yang lewat di TKR, kok bagus ini hasilnya siapa? Langsung berapa ini harganya? Berarti tidak usah keluar ke sekolahan sudah laku. Nah, itu produk, ngetesnya di situ aja. Produk kalau punya nilai jual itu orang melihat tertarik itu sudah tanya harga berapa. Harganya harus dipertimbangkan, harganya bahannya berapa, kemudian tukangnya las berapa perharinya dihitung itu, kemudian catnya berapa, kemudian pakane elektrodanya berapa, itu dikalkulasi, dijumlah, kemudian ketemu nilai jual. Jadi ada keuntungan berapa. Sebetulnya kalau siswa itu tidak usah untung, tetapi kalau untuk usaha harus dipikirkan untungnya. Kalau siswa ya yang penting laku ya seneng ya. Tidak usah balik modal, tidak usah mikir untung ya. Ya, saya kira itu mapel-mapel yang ada di TKRO, di SMK untuk mapel produktif kelas 10, 11 dan 12 bisa dipahami ya, bisa dipahami. Suatu saat kalian akan mempelajari ini semua. Artinya apa? Bahwa di mapel produktif ini kalian di samping menerima teori juga praktek. Jadi setelah dijelaskan di kelas 1-2 bulan sudah paham satu kompetensi, baru praktek. Jadi praktek itu setelah dijelaskan di kelas. Misalnya mau praktek cara ngetes ini air elektrolit pada baterai, itu dijelaskan menggunakan elektroda. Jadi setelah dijelaskan sudah paham semua, baru dibawa ke bengkel praktek. Jadi praktek itu sudah ada petunjuk yang harus dikerjakan apa, itu sudah. Jadi jangan sampai belum dijelaskan dibawa ke bengkel praktek, akhirnya masih banyak yang tanya ini apa yang harus dikerjakan dulu, ya, seperti itu. Jadi kalau waktu praktek itu sebelum kalian melakukan praktek gitu, di bengkel, kalian harus mengajukan alat dulu. Alat yang dipakai untuk praktek misalnya bongkar pasang transmisi manual, ya, itu alatnya apa saja, dicatat di bonnya itu. Kunci pas ring berapa, kemudian stempetnya berapa kaleng, kemudian kunci T-nya berapa, dicatat semua. Kemudian dibawa ke bengkel, digunakan untuk praktek koper. Setelah selesai dikembalikan, harus kembali seperti yang di bon tadi. Kalau ada kurang satu berarti ada yang ketelisut, jangan sampai ada yang tertinggal di bengkel. Kalau bonnya 20 kunci, kembali harus 20 kunci, ya, seperti itu. Itu aturan yang ada waktu mulai praktek dan selesai praktek. Baik, bisa dipahami ya untuk ini, untuk mata pelajaran di kelas 10, 11, 12 untuk program, untuk kompetensi kalian TKRU, teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi
sebelum kalian masuk, kalian siapkan diri kalian, mental kalian untuk memilih jurusan TKRO ini tidak salah. Jadi begitu kalian masuk itu semangat, punya perasaan senang, punya perasaan enjoy. Jadi jangan sampai tertekan. Bisa dipahami ya, mapel-mapel kelas 10, 11, 12. Ini kalian sudah masuk sekolah tingkat lanjutan atas, beda dengan di SMP. Jadi kalian harus lebih dewasa, lebih berubah, harus lebih meningkatkan disiplinnya. Karena pelajaran yang kalian terima adalah lebih sulit dari di SMP. Yang di SMP nyantai, yang di SMP tidak pernah buka buku, ya setelah masuk SMK ini harus mulai tiap sore walaupun 10 menit, 5 menit buka buku. Atau tidak mau buka buku ya buka di Google. Mata pelajaran yang disampaikan tadi apa? Ya. Jadi materi yang disampaikan di sekolah itu terbatas, tidak semua. Kalau kalian masih mau baca di media atau di IT banyak itu mengenai otomotif. Apa yang tidak bisa dibuka di Google, semuanya ada. Ya. Tapi sekolah kalian tidak bisa mengandalkan Google. Sekolah kalian tetap membutuhkan guru, ya. Tetap membutuhkan guru. Jadi Google adalah membantu untuk menambah ilmu wawasan, ya. Wawasan. Saya kira itu ya dipahami ya. Mapel-mapel kelas 10, 11, dan 12. Dan kalian harus lebih meningkatkan belajar lagi. Baik, kita teruskan ini bengkel-bengkel yang ada di TKR. Ini yang paling penting. Ya. Ini bengkel mesin. Ini adalah mesin Avanza. Mesin Avanza. Kemudian ini Avanza. Kemudian ini ada mesin sedan yang injeksi itu. Ya. Kemudian di sini ada balancing. Jadi mobil itu sebelum kaki-kakinya normal itu dibalancing supaya putaran ban itu bisa merata. Kemudian dispuring kaki-kakinya mobil supaya pergerakannya tidak miring ke dalam, miring keluar, itu dispuring. Ya, ini di kasis ya, bengkel kasis. Kalau engine di PMKR, spuring, balancing ini di PSPT, kemudian ini bengkel kelistrikan ini PKKR, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah ini, ya waktu kalian praktek ya di sini nanti. Ini bengkel di PSPT, ini banyak transmisi, ya, transmisi manual ya. Kemudian di sini ada trainer starter, trainer penerangan, trainer, banyak sekali di sini ya. Nah ini merangkai nanti ya. Dan mobilnya mobil yang terbaru Avanza. Nah, mobil Avanza itu gimana tuh? Mobil Avanza itu kalau kita masukkan scan tool komputer itu bisa ngomong mobilnya. Jadi aku sing rusaki ini. Ya. Di otaknya itu nanti kalau dimasukkan di scan tool itu kalian bisa menyervis. Nanti kalian bisa buktikan itu. Ya. Jadi sensornya itu nanti kelihatan yang ada kerusakan di mana. Nah, yang kalian pelajari itu mobil-mobil baru. Mobil kijang juga ada, kijang yang pakai platina, yang pakai karburator, tapi mobil itu sekarang kan sudah tidak zaman, tidak laku ya, karena sudah jadul, zaman dulu. Ya. Baik, ini bengkel praktek di TKRO, tadi kendaraan dengan otomotif ada 3 ya, ada 3 bengkel, 1 ruang di engine, 1 ruang di kasis, 1 ruang di kelistrikan, dan 1 ruang lagi untuk PKK, itu produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti bengkel ruangan untuk mengelas, membuat produk itu ya. Baik, ini dipahami ya, bisa dipahami ya bengkel-bengkel yang ada di TKRO. Kita lanjutkan dengan
media, bahan alat, praktek, kompetensi, keahlian TKR. Nah, jadi bahan dan alat. Bahan itu apa toh? Bahan itu artinya kalau dipakai bisa habis. Bahan itu seperti bensin, stempet, kemudian oli, kemudian ada lagi solar, itu bahan. Kalau alat praktek ya kunci sok, kunci obeng, kunci pas, kunci ring, alat. Kemudian mesin itu juga alat. Mesin engine alat. Spuring alat. Balancing alat. Ya, seperti itu. Bedanya alat dan bahan itu. Kalau alat itu tidak bisa habis, kalau bahan habis dipakai. Ini ada unit Toyota Avanza seperti yang jelaskan tadi, Toyota Kijang K4 ini yang masih lama, jadi menggunakan apa? Platina, masih menggunakan karburator. Ini scan tool, ya scan tool ini untuk mengecek ya, mengecek kerusakan pada mesin Avanza. Ini komputer ya, menggunakan komputer. Jadi nanti mesinnya ini setelah masuk di scan tool kelihatan. Kalau mesinnya tidak bisa bunyi, ada kerusakan apa tuh di sini ngomong scan toolnya ini. Kalian tinggal ngecek ya, bagian mana gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke ini kelistrikan. Ini lampu penerangan pada mobil, nanti merangkai ini. Ya, merangkai lampu kepala nyala tidak. Ini kelistrikannya pada Avanza. Letaknya sekring itu di mana? Letaknya sensor pengapian di mana? Sensor udara di mana ini? Ada di depan ini. Ini kelistrikan pada engine. Ini trainer sistem AC pada mobil ya. Jadi mobil zaman sekarang itu semua pakai AC. Kalau mobil dulu Cherry itu tidak ada AC-nya karena itu mobil jadul. Tapi mobil sekarang yang 1000 cc punya Xenia Avanza 1000 cc itu pakai AC. Tujuannya apa? Kalau penumpangnya supaya nyaman. Dan kalau musim hujan kalau mobil ada AC-nya itu tidak mengembun, kacanya tetap bening. Karena suasananya di dalam itu AC itu bisa menghilangkan embun pada kaca. Ya. Makanya kalau musim hujan kendaraan yang baru-baru itu melaju 70, 80 tidak masalah karena kacanya terang. Tapi kalau mobil jadul jalan 80 tidak ada AC ya nabrak pun karena kacanya gelap ya, karena air hujan itu gelap. Melakukannya ya cukup 10, 20 tidak ada AC-nya. Tapi kalau Fortuner AC-nya dingin sekali, jalan 90 tidak masalah, kacanya terang tepat. Jadi sekeliling mobil itu depan, belakang, samping kiri kanan itu terang semua. Jadi melihat air hujan yang ada di luar itu kelihatan karena AC. Saya kira itu ya untuk ini kelistrikan yang ada di TKRU. Baik, selanjutnya media alat praktek bengkel kasis ya. Nah ini yang kasis. Tadi juga sebagian dijeblek kasis. Ini ada kopling. Nah, prakteknya kopling juga overhaul, bongkar pasang. Kemudian di sini ada trainer sistem rem, bongkar pasang rem. Remnya kenapa kalau musim hujan tuh kok direm kok tetap jalan? Nah, ada masalah apa? Ini diservis di sini. Sistem rem pada mobil atau roda 4. Kemudian ini trainer transmisi manual. Nah, ini juga overhaul nanti. Overhaul dari sini bongkar pasang secara tuntas. Kemudian ini kren untuk alat angkat mesin. Jadi kalau turun mesin itu mesinnya dari mobil itu untuk mengangkat kren ini, dongkrak ya, dongkrak untuk mengambil mesin dari kap, dari bodi. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya.
Ini kegiatan PSG PKL. Ya. Ini ada yang di Jogja, ada yang ini di Karoseri Jogja, Karoseri Base, kemudian ini di wisatanya di Pantai Klayar ini kelihatannya. Kemudian ini waktu makan siang ini, lihat di sini. Ini adalah kunjungan industri ya. Kemudian ini kakak-kakak kalian waktu praktek ya, waktu praktek di bengkel ya. Ini satu mesin di Kruyuk Cah 56 ini. Efektifnya sedikit lebih baik ya. Tapi tidak masalah. Ini yang penting semua harus bisa kompak, ngerti semua artinya. Jangan yang di depan mesin aja yang ngerti, yang belakang cuma angka ikut. Nah ini kakak kelas kalian waktu di bengkel melakukan praktek overhaul transmisi ini ya. Enjoy ya, kelihatannya seneng ya. Nah, ini masih musim pandemik, tapi tatap muka separuh kelas ya. Menggunakan masker semuanya. Baik, saya kira itu ya perkenalan dari jurusan teknik kendaraan dengan otomotif. Saya kira apa yang saya sampaikan ini masih terbatas ya, masih terbatas artinya masih banyak yang belum saya sampaikan, ini sebagian yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang kalian waktu tatap muka itu ketemu di bengkel, jadi praktek-praktek apa saja yang dilakukan ya. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Artinya tetap jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Sekali lagi terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sampai ketemu nanti di jam tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.